Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kebersamaan bersama Itbox YouTube channel. Pagi ini saya kedatangan tamu istimewa jauh-jauh nih dari Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Timur. Tamu kami adalah Pak Eri Mulyadi, Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Kutai Timur. Menarik tema kita pada kesempatan ini berkenaan dengan pameran digital transformasi Indonesia, Conference and Exhibition. Saya ingin tahu Pak, sebetulnya transformasi digital sudah menjadi satu komitmen pemerintah pusat, bagaimana bisa memberikan satu layanan terbaik bagi masyarakat, tepat, transparansi, dan juga bagaimana pemerintahan yang sudah menggunakan IT ini juga di sistem manajemen di internal juga harus siap gitu. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk dalam hal transformasi digital ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi terkait transformasi digital, sepertinya sudah menjadi keharusan kan? Betul. Sudah tuntutan zaman. Jadi sekarang semua serba digital. Artinya semua stakeholder dari pemerintah, kemudian dari pihak swasta juga, dan yang terpenting masyarakat. Betul. Bagaimana memanfaatkan digital ini untuk untuk membantu kehidupan sehari-hari. Artinya kalau di sisi pemerintah, bagaimana memberi pelayanan yang cepat, yang efisien, kemudian juga sama halnya dengan pihak swasta, bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk membantu bisnis mereka, dan di sisi lain yang terpenting, bagaimana masyarakat ini memanfaatkan teknologi bukan hanya sekedar untuk bagaimana memanfaatkan agar teknologi ini bisa membantu mereka produktif seperti itu. Jadi bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Baik, Pak Eri, jadi kita semua tahu ya bahwa semenjak pandemi COVID-19 ini ada lompatan baru lah penggunaan transformasi digital di kalangan masyarakat, penggunaan internet, tidak hanya di kota-kota besar, mungkin di pinggiran-pinggiran juga seperti itu. Nah, ini saya kira juga jadi satu tantangan tersendiri. Benar. Baik itu sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, bagaimana mengakomodasi tren transformasi digital di masyarakat. Mereka sudah menggunakan handphone, internet, belanja, dan juga mungkin layanan pemerintah juga sudah harus seperti itu. Nah, bagaimana Pemkab Kutai Timur mengakomodasi hal itu? Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Diskominfotik Kabupaten Kutai Timur? Ya, baik. Memang pandemi COVID ini kan mengajarkan kita bagaimana bisa memanfaatkan teknologi ini. Betul. Ya, jadi yang dulu misalnya guru-guru yang gaptek itu dituntut untuk memanfaatkan teknologi termasuk masyarakat. Jadi untuk di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur sendiri, salah satu visi dan misi Pak Bupati adalah terkait Merdeka Sinyal. Nah, jadi Merdeka Sinyal ini adalah satu program prioritas Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk memberikan layanan internet gratis. Jadi di Kutai Timur itu terdiri dari 139 desa, dan mungkin Bapak tahu sendiri bahwa secara geografis wilayah Kutai Timur ini kan cukup luas nih. Betul. 35.000 km persegi. Nah, artinya untuk Merdeka Sinyal ini ada mungkin wifi gratis yang dibangun gitu. Itu semenjak pandemi atau memang itu sudah sebelumnya atau dilakukan? Jadi untuk wifi gratis ini kan menjadi salah satu program prioritas Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Jadi sejak 2021, sejak masa kepemimpinan beliau. Jadi daerah-daerah blank spot, kebetulan dari 139 desa itu, kami masih terdapat 37 desa blank spot. Jadi sebagai salah satu program prioritas tentunya ini dilaksanakan secara bertahap. Tahap jangka pendek, jadi kita menyiapkan wifi gratis ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Nah, itu wifi gratis ditempatkan di desa dan bisa diakses oleh masyarakat seperti itu secara gratis.
Kemudian jangka menengah dan panjang kita bekerja sama dengan kementerian membangun BTS, Pak. Jadi BTS untuk tahun 2022 ini akan dibangun sebanyak 56 BTS. Jadi Itu ada tersebar. kerjasama dengan Kominfo dalam konteks palaparing atau siapa Pak? Karena kan Iya. Kominfo tadi Pak Menteri juga sampaikan pada pembukaan bahwa Iya. pemerintah melalui Bakti Kominfo itu membangun BTS untuk mengcover yang blank Iya. spot. Apakah termasuk Benar. itu? Ya, jadi kebetulan di Kutai Timur itu mendapat alokasi sebanyak 56 spot. Wah, selamat. 56 Iya. spot untuk daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan 4G. Jadi ada program pemerintah dari kementerian itu program 3435 non 3T. Jadi 56 desa kami mendapatkan alokasi itu dan sesuai targetnya akan selesai pada tahun 2022 ini. Jadi selain membangun BTS juga melakukan penguatan, Pak. Jadi kondisi existing pada daerah-daerah yang sudah ada tower dan BTS-nya yang belum terjangkau 4G itu dilakukan peningkatan kapasitas seperti itu. Jadi ada ada sinkronisasi dan saling antara program pemerintah maupun dari pemerintah daerah. Kemudian juga untuk pemerintah provinsi juga pada tahun ini juga mereka ada program internet desa. Jadi pemerintah Nyambung Pak ya antara programnya Pemkab sama Pemprov ya. Iya, jadi kolaborasi nih. Jadi terkait transformasi digital ini tentu saja sudah menjadi tuntutan mau dan tidak mau kita harus mempersiapkan infrastruktur untuk itu. Jadi programnya sudah terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Pak, saya kembali ke dalam konteks pandemi Pak. Apakah selama pandemi juga mereka di Kutai Timur ini menerapkan yang namanya work from home, kemudian juga belajar daring dan sebagainya. Nah, apa yang sudah berjalan atau mungkin layanan apa yang sudah berjalan di Kutai Timur, masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah secara online, secara daring, apa aja yang sudah dihadirkan Pak? Iya, jadi selama masa pandemi sebenarnya umum lah yang kita manfaatkan, artinya proses kegiatan belajar mengajar itu kan dilakukan secara online. Jadi memanfaatkan infrastruktur yang disiapkan pemerintah seperti itu. Kemudian juga untuk beberapa pelayanan pemerintahan juga misalnya perizinan kan sekarang ini serba online nih. Ya. Jadi artinya masyarakat tidak Sudah perlu OSS Pak ya? Iya sudah OSS. Artinya ketika masyarakat ingin mengurus perizinan ya tidak perlu lagi harus bertemu secara fisik, cukup secara online. Tetapi apabila ada hal-hal teknis yang perlu mendapat masukan dari perangkat daerah teknis yang membidangi, tentu saja bisa dilakukan kegiatan tatap muka seperti itu secara Pak, sesuai dengan undang-undang itu kan ada layanan dasar pemerintah untuk masyarakat. Apakah itu sudah diberikan akses secara digital ya? Misalnya kayak pendidikan, kemudian masalah lingkungan dan sebagainya. Itu apakah layanan dasar pemerintah untuk masyarakat juga sudah diakomodasi dengan aplikasi atau mungkin dengan sistem digital? Iya, sebenarnya sudah di beberapa urusan pemerintahan memang sudah saat ini dilaksanakan secara digital. Jadi misalnya kan tadi di sektor perizinan kan ada OSS nih, perizinan secara online. Kemudian juga di kependudukan juga masyarakat sebenarnya tidak perlu lagi secara fisik datang ke dinas kependudukan. Jadi bisa mengurus secara online. Dan kami ada program di Kutai Timur itu namanya Jebol. Jadi jemput bola. Jemput bola. Iya, jadi petugas dari dinas kependudukan itu yang proaktif mendatangi masyarakat di desa-desa dan kecamatan. Karena kan memang secara geografis kan kalau kecamatan dengan pusat pemerintahan atau pusat kota ini kan jauh nih Pak. Betul. Ya, jadi secara berkala dari dinas kependudukan bekerja sama dengan kecamatan itu melakukan misalnya perekaman data kependudukan seperti itu. Jadi tidak perlu lagi nanti masyarakat yang datang, termasuk untuk cetak KTP. Jadi cetak KTP sudah bisa dilakukan di kecamatan, Pak. Oh. Nah, ini jadi memudahkan ya, tidak iya, harus datang ke salah satu kemudahan
yang diberikan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga kami juga sudah ada program call center 112. Jadi call center 112 ini merupakan panggilan layanan kedaruratan. Jadi Jadi apa aja Pak untuk bisa memanggil itu masyarakat? iya, jadi sebenarnya layanan call center 112 ini kita manfaatkan untuk pelayanan darurat. Misalnya ada kecelakaan atau banjir atau kejadian kebakaran. Nah, itu masyarakat tinggal telepon 112. Jadi tidak memerlukan lagi pulsa, tanpa pulsa, bebas pulsa. Jadi Apakah itu sudah terintegrasi Pak? Artinya misalnya kebakaran, dinas kebakaran otomatis sudah terintegrasi Iya. dengan laporan itu. sudah. Mungkin infrastruktur, jalan, ada yang gelombang apa mungkin Iya. bisa masuk ke OPD yang bersangkutan. Iya. Apakah sudah seperti itu? Jadi sudah terintegrasi. Jadi kalau sifatnya kedaruratan bisa menghubungi call center ketika ada laporan ke masyarakat, nanti call taker kami yang akan menerima laporan meneruskan ke dinas yang terkait. Misalnya tadi ada kebakaran, kami langsung mencatat dan meneruskan ke dinas pemadam untuk tindak lanjutnya. Demikian juga misalnya ada kecelakaan, kami bisa langsung meneruskan laporan masyarakat kepada pihak yang terkait, kepolisian termasuk rumah sakit. Kemudian yang satu lagi ada span lapor kan, Ya, terkait pelayanan Dari pusat ini ya. pelaporan pelayanan publik. Nah, ini juga sudah terintegrasi. Jadi setiap laporan masyarakat juga akan kami terima dan akan kami teruskan ke dinas teknis yang menangani. Terakhir skornya berapa Pak? Span lapor dari Kemenkumham? Kalau span lapor kita memang belum menjadi salah satu dari 50. Mudah-mudahan ini Ya, akan lebih mudah-mudahan ke depan. Kami beruntung span lapor kami ini sebenarnya kami di backup juga Pak. Jadi kebetulan di Kutai Timur itu ada beberapa mitra pembangunan. Jadi mitra pembangunan skala internasional. Jadi di tempat kami itu ada Kalpor UNDP, kemudian ada GIZ SCPOP, kemudian juga ada ETWOM, dan yang span lapor ini kebetulan kita mendapatkan pendampingan dari USAID Pak. Oh, bisa. Ya, jadi kita saat ini baru menyusun rencana aksi span lapor. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi nominasi lah dari 50 ini Ya. IPPD. Pak, untuk sistem dan aplikasi ini dibangun sendiri oleh intern atau mungkin ada kerjasama mitra atau vendor dan sebagainya, itu sejauh ini gimana? Ya, jadi kalau untuk aplikasi itu kan ada yang sifatnya umum dan khusus. Jadi kalau sifatnya umum ini Sekarang kan ada berapa Pak aplikasi yang sudah dijalankan di Kabupaten Kutai Timur ini? ya, kalau aplikasi kami ini sebenarnya banyak Pak, mungkin lebih dari 200 aplikasi. Oh, banyak Pak ya. Banyak, ya. Tetapi kami sekarang lagi melakukan penilaian aplikasi-aplikasi mana yang bisa kita integrasikan dan selebihnya mungkin akan kita take down dulu. Jadi mending aplikasi itu sedikit dan itu bisa dimanfaatkan masyarakat daripada terlalu banyak Pak. Betul. Misalnya aplikasi pengaduan ya, kalau kami berpikir cukuplah misalnya melalui span lapor seperti itu. Jadi cukup itu, kemudian juga misalnya ada call center seperti itu yang mungkin bisa kita maksimalkan. Jadi kita proses integrasi juga dibantu juga sebenarnya dari mitra kita. Jadi kebetulan mitra yang saya sebutkan tadi ini program ini sinergi dengan program pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Salah satu contoh yang saat ini sedang kami kerjakan dengan mitra kami GIZ SCPOP itu melakukan integrasi antara portal satu data. Portal satu data Kutai Timur ini dia terintegrasi dengan satu data Indonesia. Jadi saat ini kami sedang melakukan proses integrasi dengan JIGD, Jaringan Informasi Geospasial Daerah, seperti itu. Jadi kami terus berupaya untuk melakukan integrasi aplikasi seperti itu. Pak, bicara mengenai transformasi digital di pemerintah kan juga ada yang e-government Pak ya. Siap. Tentu ini tidak bisa sendiri, artinya Iya, mungkin benar. pemerintah tidak bisa kerja sendiri, berjuang sendiri, karena ini adalah bagaimana juga masyarakat punya awareness untuk menggunakan aplikasi itu. Iya. Dan ini saya kira perlu sebuah edukasi gitu, how Iya. to educate masyarakat, how to educate the people. Nah,
apa yang dilakukan, termasuk juga mungkin di internal bahwa semua yang duduk di pemerintahan harus sudah punya awareness untuk e-government. Nah, bagaimana Kominfo sebagai leading sektor saya kira untuk di Pemkab Kutai Timur itu sendiri melakukan hal ini, karena saya kira lagi-lagi tidak bisa sendiri, bagaimana masyarakat juga diedukasi untuk menggunakan, bagaimana perangkat-perangkat yang lain, OPD yang lain juga bisa menggunakan itu. Itu gimana sejauh ini? Ya, tentu saja memang pemanfaatan aplikasi di lingkungan pemerintah termasuk masyarakat ini kan memang akhir-akhir ini baru ini. Jadi mungkin pandemi jadi pelajaran berharga untuk ternyata ini sangat perlu dan harus dimanfaatkan kan begitu. Benar. Jadi tentu saja kan kita secara intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kami melalui media yang kami kelola, kami mengedukasi dan memberi informasi kepada masyarakat terkait sistem atau aplikasi yang ada, termasuk aplikasi-aplikasi yang dipergunakan oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas. Jadi itu kami informasikan, jadi masyarakat bisa menggunakan atau mengakses aplikasi itu. Kebetulan memang Diskominfo, kami khususnya di Kutai Timur ini menjadi leading sektor dalam rangka penilaian ini SPBE, Pak. Jadi sistem penyelenggaraan berbasis elektronik. Iya, kami sudah mengimplementasikan itu dan kami pada tahun 2002 ini sudah menyelesaikan self assessment. Jadi kita akan melihat seperti apa nanti penilaian dari Kementerian Pan-RB. Iya, seperti itu. Pak, yang saat ini masih jadi challenge ya bagaimana akselerasi ini, lagi-lagi Pak Presiden kita ini selalu mendukung adanya akselerasi transformasi digital baik di pemerintahan, termasuk bagaimana juga ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena itu juga lagi-lagi teknologi itu penting, makanya ada daerah-daerah terpencil, daerah pinggiran termasuk yang jauh di sana Kutai Timur, saya kira juga hal itu. Nah, yang saat ini masih jadi challenge misalnya tadi blank spot mungkin, bagaimana jadi people karakternya sendiri, termasuk mungkin UKM ini juga penting untuk bagaimana menggunakan untuk bisa go digital itu sendiri. Nah, Kominfo saya kira pasti akan jadi satu tadi leading sektornya untuk bisa mengakselerasi hal itu. Nah, apa tantangannya yang masih dirasakan saat ini? Iya, kalau terkait tantangan bagaimana memberdayakan misalnya kelompok-kelompok masyarakat, kita kan ada program komunitas informasi masyarakat. Nah, salah satunya melalui itu, Pak. Jadi kita bekerja sama, jadi masyarakat membentuk suatu komunitas. Ini merupakan mitra kita, Pak. Jadi mitra kita bagaimana memanfaatkan teknologi untuk misalnya memasarkan produk atau potensi yang ada di daerah. Seperti itu. Ini sudah kita lakukan, termasuk bukan hanya mengelola atau mempromosikan potensi yang ada, tetapi juga kita melibatkan masyarakat bagaimana di tempat kami ini kan kawasan hutannya kan banyak, Pak. Jadi bagaimana masyarakat ini kita edukasi, kita bekerja sama dengan kelompok masyarakat ini mengelola hutan di luar kawasan hutan. Jadi itu salah satu kegiatan yang sudah kita laksanakan, bekerja sama dengan masyarakat seperti itu. Selain kita mempromosikan potensi yang dimiliki masyarakat. Kalau tadi dari infrastruktur seperti tadi Pak yang BTS saja itu jadi tantangan yang sudah diantisipasi oleh Pemkab Kutai Timur itu sendiri. Kalau di internalnya gimana Pak? Artinya ini kan penting juga sebagai orang-orang yang duduk di pemerintahan, apalagi dalam konteks e-government, ini juga harus semua OPD dan juga mungkin yang ada di pusat di pemerintahan kabupaten itu sudah harus IT minded kan seperti itu. Iya benar. Bagaimana edukasi dan bagaimana untuk meningkatkan skill mereka untuk dari sisi IT itu? Oke, dari sisi pemerintah sendiri di internal aparatur pemerintah kami rutin melaksanakan setiap tahun itu Pak ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur yang mengelola IT. Nah, kemudian juga selain itu juga kita melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi karena kan sebenarnya yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat ini kan masing-masing dinas nih. Jadi fungsi kami hanya fungsi koordinasi. Betul. Jadi bagaimana kami bisa mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah
untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan IT ini dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari seperti itu. Jadi kegiatan untuk peningkatan kapasitas memang rutin kami laksanakan, kegiatan pelatihan, kemudian sosialisasi, kemudian rapat-rapat koordinasi juga secara berkala kita laksanakan. Pak, dari sekian banyak aplikasi, yang paling banyak digunakan untuk saat ini itu apa, Pak? Tadi Bapak di sebelumnya menyinggung mengenai pelayanan KTP sudah, kemudian juga perizinan. Nah, sekarang apa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sendiri? Karena kan mungkin tadi Bapak bilang bahwa tidak perlu banyak-banyak aplikasi, tapi sedikit tapi tepat guna. Itu saya kira menarik tuh. Itu untuk saat ini apa ya? Jadi untuk aplikasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait perizinan, kemudian ke pelayanan kependudukan, juga aplikasi yang terkait pendidikan. Ya, jadi pendidikan, kesehatan. Jadi masyarakat itu kalau dia ini belum di seluruh, ini contohnya belum di seluruh puskesmas. Ada beberapa puskesmas yang pendaftaran itu secara online saja. Jadi mereka daftar secara online, begitu dapat notifikasi gilirannya mendekati, baru mereka ke puskesmas, jadi tidak perlu lagi menunggu. Kemudian juga ada aplikasi semacam ini, konsultasi online dokter seperti itu. Oh, lebih ke kesehatan, Pak ya? Iya, seperti itu. Jadi ada kita aplikasi di Dinas Kesehatan itu untuk konsultasi kesehatan gratis seperti itu secara online. Pak, ini kan banyak ya, OPD, ada pendidikan, ada kesehatan, dan yang lain mungkin infrastruktur. Nah, itu aplikasi sudah terintegrasi atau masih di masing-masing? Atau mungkin bagaimana memanage aplikasi-aplikasi yang saya kira ini juga menjadi satu cerminan pemerintah sebetulnya, walaupun itu mungkin masih di OPD. Nah, apakah itu sudah terintegrasi atau belum? Iya, jadi ada beberapa, tidak semua aplikasi yang sudah terintegrasi. Tapi saat ini kami sedang melakukan upaya ke arah itu. Misalnya terkait di sektor ekonomi misalnya kan. Nah, di perekonomian itu kan ada aplikasi misalnya terkait realisasi pendapatan, terus pembayaran pajak dan retribusi. Nah, yang itu sedang kami bangun untuk untuk bisa terintegrasi dengan misalnya data-data kependudukan. Jadi nanti kalau kita akan melihat siapa saja wajib pajak yang ada di Kutai Timur itu kan akan mudah kita tarik datanya. Jadi seperti itu, termasuk dengan BPJS Kesehatan misalnya. Masyarakat Kutai Timur yang tercover di dalam untuk pelayanan kesehatan kan bisa ditarik datanya. Apakah kita lihat saja di data kependudukan, nanti akan terlihat bahwa oh ini sudah tercover di misalnya di BPJS Kesehatan. Kemudian juga ini mungkin sebagai wajib pajak atau seperti itu. Menarik, Pak. Ini saya kira juga inline dengan komitmen dari pemerintah pusat untuk mengenai satu data. Siap. Karena Pak Presiden juga bilang bahwa data adalah new oil gitu. Nah, ini artinya pemerintah kabupaten pun harus punya sistem bagaimana pengolahan data itu sendiri, bagaimana juga menjaga data, kerahasiaan data itu sendiri. Nah, apakah untuk kaitannya dengan satu data, wali data di sana sudah ada yang ditunjuk dan bagaimana perkembangan untuk saat ini? Untuk satu data Indonesia kami kan alhamdulillah sudah terintegrasi sejak 2019. Jadi terintegrasi dengan satu data Indonesia. Jadi tentu saja untuk pengelolaan data ini kami di Kominfo selaku wali data. Jadi wali datanya di Dinas Kominfo. Kemudian dari perangkat daerah itu bertindak sebagai produsen data dan sebagai pembina data sektoral itu adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Dan kami di Kutai Timur ada forum data Kutai Timur. Jadi isinya adalah BPS selaku pembina data, kemudian Kominfo selaku wali data, dan perangkat daerah selaku produsen data. Dan ini cukup intens juga komunikasi kita, berkoordinasi dalam rangka pengelolaan data ini. Pak, untuk storage data centernya dikelola sendiri atau ada yang manage dengan sistem cloud atau gimana? Iya, kalau saat ini memang sudah karena terintegrasi, jadi di kami juga ada mengelola data sendiri. Jadi yang kami kelola
yang untuk di tempat kami, tetapi juga terintegrasi dengan di servernya Satu Data Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih, menarik sekali bincang Siap, Pak. kami dengan Pak Kadis Kominfo Kabupaten Kutai Timur, Pak Eri Mulyadi. Iya. Terima kasih atas waktunya. Demikian pemirsa, bincang-bincang kami dengan Kadis Kominfo Kabupaten Kutai Timur. Tentu ini menjadi satu pelajaran, mudah-mudahan ini juga menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk bisa menuju pemerintahan elektronik di Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, baik itu termasuk juga tentunya adalah para pelaku usaha di sana. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.